Halo, selamat pagi anak-anak yang sedang belajar di rumah. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita sudah masuk ke tema 7 ya untuk pembelajaran tematik. Kita mulai dari subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Persiapkan buku dan alat tulis kalian, persiapkan diri. Mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran hari ini. Oke, kalau sudah berdoa, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bahasa adalah identitas suatu bangsa dan negara. Kita bisa melihat mengenal suatu bangsa dari bahasanya. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman bahasa disatukan menjadi bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang khas. Bahasa daerah tersebut biasanya disebut dengan bahasa ibu. Bahasa tersebut biasanya digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, tentunya dengan orang yang berbahasanya sama ya, supaya dua-duanya sama-sama mengerti. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berikut ini beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada beberapa daerah dan beberapa bahasa daerah yang berkembang di daerah tersebut. Yang pertama, di daerah Jawa, bahasa daerah yang berkembang yaitu bahasa Betawi, Jawa, Madura, Sunda. Untuk daerah Sumatera, bahasa yang berkembang yaitu bahasa Bangka, Batak, Mentawai, Minangkabau. Di daerah Sulawesi yaitu bahasa Banggai, Bugis, Enrekang, Gorontalo. Di Maluku yaitu bahasa Alune, Amahai, Banda, Asilulu. Dan di daerah Kalimantan yaitu Ampanang, Auheng, Bahau, dan Banjar. Selain beragam bahasa tadi, mari kita bahas keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kita semua sudah tahu ya, ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk yang beragama Islam, mereka membaca kitab suci Al-Quran, beribadah ke masjid, dan merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk yang beragama Kristen Protestan, mereka membaca kitab suci Alkitab, beribadah ke gereja, dan merayakan hari raya Natal dan Paskah. Untuk yang beragama Katolik, mereka membaca kitab suci Alkitab, beribadah ke gereja, dan merayakan hari raya Natal dan Paskah. Yang beragama Hindu, mereka membaca kitab suci Weda, beribadah ke Pura atau Pura, dan merayakan hari raya Nyepi. Untuk yang beragama Buddha, kitab suci mereka adalah Tripitaka, beribadah ke wihara, dan merayakan hari raya Waisak. Terakhir, yang beragama Konghucu, kitab suci mereka yaitu Shishuwuching, beribadah ke kelenteng, dan merayakan hari raya Imlek dan Cap Gomeh. Semua ini adalah keberagaman agama dan pastinya kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Kita semua harus saling mengerti, memahami, menghormati, menghargai agar persatuan dan kesatuan tetap terjalin di bangsa kita ini. Indonesia kaya akan bahasa daerah. Tapi kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang mempersatukan semua budaya di Indonesia. Nah, sekarang mari kita belajar bahasa pemersatu kita, bahasa Indonesia, yaitu tentang menulis kembali suatu bacaan. Setiap paragraf dalam suatu bacaan pasti mengandung satu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok sering juga disebut dengan gagasan utama atau ide pokok atau ide utama atau pokok pikiran. Semua itu sama saja, intinya adalah gagasan pokok dalam suatu paragraf. Nah,
Pengetahuan itu apa sih? Pengetahuan adalah informasi yang diketahui oleh seseorang. Pengetahuan baru dapat diperoleh dengan cara membaca. Menuliskan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri dapat dilakukan setelah mengetahui gagasan pokok dari setiap paragraf dan pengetahuan baru yang didapat dari bacaan. Jadi, saat membaca, kita bisa menemukan gagasan pokok, tapi kita juga bisa mendapatkan pengetahuan baru dan informasi baru yang bisa kita dapatkan dari suatu bacaan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menuliskan kembali suatu bacaan adalah: yang pertama, menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Karena ini untuk kita sendiri ya, jadi tidak perlu menggunakan bahasa yang sulit. Yang kedua, memuat seluruh isi bacaan. Seluruh informasi yang penting dalam suatu bacaan harus kita tulis, jangan sampai ada yang terlewat. Dan tidak keluar dari topik bacaan. Terakhir, menggunakan ejaan yang tepat. Kalian pernah tidak menemukan suatu kata sulit saat membaca atau menemukan informasi baru saat membaca? Misalnya kalian membaca satu kata yang kalian tidak pahami, terus kalian memahami, oh ternyata ini toh. Nah, kita sering ya menemukan hal-hal seperti itu saat membaca. Kata sulit dapat ditemukan saat membaca sebuah bacaan. Kata sulit adalah istilah yang dianggap asing, belum diketahui sebelumnya, dan bisa membuat pemahaman terhadap bacaan menjadi berkurang. Misalnya, jika tidak mengetahui arti salah satu kata dalam sebuah kalimat, tentu menjadi kurang memahami maksud dari kalimat tersebut. Nah, kalau kalian sulit mengetahui sebuah istilah baru, ingat pelajaran kemarin kita, kalau kalian sulit menemukan kata baru, cari kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau sudah ketemu, baca lagi kalimat tersebut dan pahami dengan baik maksud dari kalimat yang kalian baca tersebut. Gagasan pokok dapat membantu saat menceritakan kembali bacaan. Sementara itu, informasi baru juga dapat membantu kalian saat menceritakan kembali sebuah bacaan. Salah satu tujuan membaca adalah untuk memperoleh informasi. Informasi baru berfungsi untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta melengkapi informasi lama yang telah kita ketahui sebelumnya. Jadi banyak sekali ya manfaat saat kita banyak membaca. Kita jadi banyak tahu kata-kata, kosakata, arti kata. Kita juga tahu informasi baru. Kita juga dapat bertambah wawasannya, pengetahuannya. Dan kalau kita sudah punya banyak pengetahuan dan wawasan, artinya kita sudah menjadi pelajar-pelajar yang cerdas, yang berpikir kritis, dan pastinya bermanfaat untuk kedepannya. Mari kita belajar seni budaya dan prakarya. Kali ini kita akan belajar tempo atau lagu ya. Secara umum lagu dinyanyikan dalam 3 tempo. Masih ingat ya kalian? Tempo cepat, sedang, dan lambat. Istilah dalam tempo jika ditambahkan akhiran eto artinya agak, jika berakhiran isimo artinya sangat. Misalnya, allegretto artinya agak cepat, larghetto artinya agak lambat sekali, allegrissimo artinya sangat cepat, dan larghissimo artinya sangat lambat sekali. Lagu daerah menggunakan bahasa daerah, jelas ya. Ada lagu daerah yang menggambarkan keindahan alam, ada pula tentang perjuangan masyarakat. Berikut ini beberapa lagu daerah Indonesia beserta asalnya. Perhatikan tabel berikut. Dari daerah Bali, lagu daerah dari Bali yaitu Janger, Macepet-cepetan, Meong-meong. Dari Nusa Tenggara Barat atau NTB, More, Pai Murarang. Dari Nusa Tenggara Timur, Anak Kambing Saya, Potong Bebek Angsa. Dari Kalimantan Utara, Bebalon, Pinang Sendawar, Tuyang.
Dari Kalimantan Barat yaitu Cik-Cik Pariuk, Ai Kapuas, Kapal Belong. Dari Kalimantan Tengah, Kalayar, Tumpi Wayu. Dari Kalimantan Selatan, Ampar-ampar pisang, sapu tangan, bakuncu ampang. Dari Kalimantan Timur, Indung-indung, O adingko. Dari Sulawesi Utara, O inani keke, si patokaan. Dan terakhir dari Sulawesi Barat yaitu tenggang-tenggang lopi. Oke, selesai sudah pembahasan tentang tematik hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Tetap semangat belajar di rumah ya. Kita akan ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.